Banyak sih, belum bisa dibilang banyak. Ya apalagi yang teman-teman sekolah, bukan teman-teman sekolah di sekolah saya sih, kayak teman-teman yang di usia sekolah seperti saya, ya ada juga yang menggunakan. Jadi ya mau nggak mau kita harus dekati, kenali, dan baru kita kasih penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Yulianti Basri bisa kembali menyapa teman-teman kaum muda dalam Kita Podcast. Dan Kita Podcast kali ini saya sudah kedatangan tamu. Ini adik yang manis dari Duta Genre Bontang. Halo, apa kabar Sailendra? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya. Terima kasih mau hadir di Kita Podcast. Justru senang sih kalau diundang kayak gini, alhamdulillah bisa sharing gitu. Gimana nih kegiatan selama pandemi ini? Kegiatan selama pandemi ini tentu kalau di Tulen lebih mempersiapkan program-program untuk ke nasional nanti, tentu kayak program kerja, penyuluhan, sosialisasi dan lain-lain. Terus juga karena Tulen masih bersekolah, jadi ya tetap belajar sesuai protokol yang ada, tetap online, tetap mengerjakan tugas dan lain-lain. Ya, panggilannya Tulen ya. Iya, panggilannya Tulen Kak. Sekarang kelas berapa sih? Sekarang Tulen masih kelas 11 SMA di SMA Negeri 1 Kota Bontang, jurusan IPA. Oke, baik. Nah, hari ini kan kita mau ngobrol nih tentang bentengi generasi penerus bangsa dari narkoba. Karena setahu saya juga di dalam Kita Genre ini ada juga menangani narkoba ya. Iya. Tapi sebelumnya mungkin bisa sharing ke teman-teman kaum muda nih, sebetulnya Duta Genre itu apa sih? Terus gimana nih pengalamannya, ceritanya sampai akhirnya Tulen bisa terpilih jadi Duta Genre pada saat itu? Oke, pertama sih mau sharing dulu apa sih itu genre ya. Jadi genre itu singkatan dari generasi berencana. Jadi dibacanya genre ya, bukan genre. Kalau genre kan lebih ke arah musik dan juga film. Terus genre ini punya salam. Jadi di sini ada 3 permasalahan, kayak gini salamnya. Ada 3 permasalahan remaja, yaitu yang pertama adalah pernikahan dini, seks bebas, dan nafza. Nah ini nanti nafza kan akan kita bahas kan nanti. Terus genre ini juga adalah di bawah naungan BKKBN. Jadi kita mengajak para remaja untuk bisa merencanakan masa depannya, sehingga masa depannya mereka lebih berkualitas, lebih terarah, dan lebih terjamin, seperti itu. Terus perjalanannya Tulen ya tentu pertama dari kota dulu, dari sekolah. Alhamdulillah sekolahnya Tulen punya PIK, namanya PIK, yaitu Pusat Informasi Konseling. Jadi syarat untuk menjadi duta harus ikut di situ selama kurang lebih 1 tahun. Jadi kayak gitu, alhamdulillah Tulen lebih dari 1 tahun. Terus pengalaman di genre juga banyak. Jadi tahun ini ikut Duta Genre Kota Bontang, namun ya seperti yang kita tahu udah kehalang yang namanya pandemi. Terus ya akhirnya dijalankan secara online, pengumuman pun juga secara online, dan alhamdulillah Tulen terpilih menjadi juara 1 Duta Genre Kota Bontang dan maju ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi tentu persaingannya lebih berat juga karena persaingannya kan dari kota dan kabupaten lain. Jadi kurang lebih ada 17 kota dan kabupaten yang ikut, itu udah digabung dari Kaltim dan juga Kaltara. Jadi di situ kita dilihat masing-masing, diseleksi seperti apa perkembangan, program kerja dan lain-lain, dan akhirnya diberikan amanah lagi untuk bisa menjadi juara 1 Duta Genre Provinsi Kalimantan Timur. Wow, hebat banget Tulen nih, masih muda tapi udah bisa mewakili Kota Bontang jadi Duta Genre Kalimantan Timur bahkan ya. Oke, baik. Nah terus kan ada 3 tuh tadi. Selama menjadi Duta Genre Kalimantan Timur sendiri, konsennya untuk di narkoba sendiri sejauh ini bagaimana? Sementara kan ruang geraknya agak susah nih ya, masih online. Gimana? Alhamdulillah di Bontang Tulen punya hubungan juga dengan BRNK Kota Bontang. Hampir saya deg-degan punya hubungan tuh. hubungan jadi kemarin dikasih pelatihan, diberikan penyuluhan tentang narkoba dan lain-lain. Terus ya dan diangkat menjadi penggiat anti narkoba. Jadi penggiat anti narkoba ini istilahnya juga perpanjangan tangan dari BNNK untuk kepada remaja-remaja juga, sehingga ya sejalan dengan yang namanya genre kayak gitu. Terus kalau dari Tulennya sendiri ya tentu sosialisasi di teman-teman, karena lingkup yang juga terbatas, jadi ya pas nongkrong-nongkrong aja kayak cerita kayak bahaya-bahaya narkoba, terus tentang apa itu genre, jadi ya kayak gitu. Masih dalam lingkup kecil sih. Tapi juga bagian dari penggiat anti narkoba berarti di Bontang ya? Iya. Hebat banget, banyak banget kegiatannya kayaknya ya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kalau dari pandangan Tulen sendiri, gimana sih kasus narkoba di Kota Bontang ini sendiri kan semakin hari itu bukannya
semakin berkurang, tapi selalu ada aja pasti ketangkapan setiap hari itu, bahkan hampir ada gitu loh. Gimana pandangannya sebagai penggiat narkoba? Pandangan ya tentu miris karena narkoba ini nggak mengenal yang namanya usia, nggak mengenal yang namanya kalangan yang diserang. Jadi ya semua kalangan juga bisa kena, mau itu artis maupun enggak, maupun tua ataupun muda, semua kena. Dan seperti yang kita tahu juga, Kota Bontang ini jadi tiga besar kota yang dengan kasus narkotika tertinggi di Kalimantan Timur. Jadi ya miris sih sebagai penggiat. Jadi tugas kami juga sebagai penggiat lebih berat juga mengajak teman-teman, karena kalau dilihat lagi nih banyak sekali angka yang terkena narkoba itu lebih banyak di remaja. Yang walaupun pengedarnya yang orang tua lebih dewasa, tapi yang lebih terkena itu lebih di remaja ya, karena remaja itu sosok yang mencari jati diri kan. Jadi mereka kayak pengen diakui, kayak mungkin pengen diakui secara nakal, kayak wah aku nakal, mungkin awalnya cuma ngerokok, terus tiba-tiba diajak temannya nih pil double L atau nih ekstasi atau ini sabu, jadi mereka kena dan akhirnya kecanduan. Jadi ya kayak gitu, miris sih, miris banget tentu. Sebagai remaja ya masa depan mereka masih panjang, perjalanan masih panjang, tapi udah rusak di awal-awal kayak gitu. Oke, nah melihat hal itu kan rata-rata memang usia remaja seusia Tulen nih. Nah tadi katanya agak berat. Beratnya gimana nih sebagai penggiat narkoba? Beratnya karena ya Kota Bontang tadi sudah masuk 3 besar kota dengan angka narkotika tertinggi di Kalimantan Timur. Jadi ya kita harus lebih sering memberikan penyuluhan, sering memberikan edukasi, karena ya itu kalau kita nggak gerak, mereka juga pasti nanti awalnya kayak ya udah ini kebutuhan saya narkoba, ya saya senang, ini kayak hepan saya lah, ini kayak ya kebutuhan saya, ini harus ada terus tiap hari, dan dampaknya itu kan juga lebih buruk. Jadi ya harus lebih keras lagi kita kerjanya, harus lebih bagaimana mencari sosialisasi, dan yang kena pun kita harus kejar-kejar juga, karena kalau mereka nggak mau ditangkap, misalnya dia pengguna ya bukan pengedar, jadi kita ajak kayak ayolah rehabilitasi, rehab gratis kok, nggak ada apa-apa, kecuali dia pengedar ya kita melaporkan aja ke BNNK. Jadi biar BNNK yang bertindak kayak gitu. Jadi udah sering nih nemuin misalnya teman-teman sebayanya yang juga memakai narkoba dan udah bahkan sudah sampai upaya ngajak untuk rehabilitasi kayak gitu. Kalau nemu udah pasti ada sih, cuman kalau ngajak rehabilitasi ya kayak masih belum berani ngomong secara frontal, karena ya harus pendekatan dulu juga, kayak ngomong kayak kenapa menggunakan narkoba, awal mulanya apakah diajak atau karena stres atau karena apa. Jadi ya kita dekati dulu kenapa, dan baru kita berani ajak untuk rehabilitasi. Banyak nggak? Banyak sih, bisa dibilang banyak ya, apalagi yang teman-teman sekolah, bukan teman-teman sekolah saya sih, kayak teman-teman yang di usia sekolah seperti saya, ya ada juga yang menggunakan. Jadi ya mau nggak mau kita harus dekati, kenali, dan baru kita kasih penyelesaian. Itu kayak gitu tuh emang dapat info apa orangnya yang ngaku sendiri, atau memang tugas Tulen nih untuk mencari tahu? Kalau tugas untuk mencari tahu kayaknya itu sudah tugas inti sih sebenarnya. Kayak kalau untuk mengakui itu kan kita teman-teman PIK juga diberikan pelatihan konselor sebaya, istilahnya mereka kayak curhat gitu, tapi secara privasi kan, kayak dirahasiakan identitasnya. Jadi mereka cerita kalau dia pernah menggunakan ini. Paling sering kasusnya ya mereka pil sih, minum, rokok, ya itu udah sering sih biasanya. Itu terus, seusia Tulen itu ya? Iya, di seusia saya masih sering didapetin sih kayak gitu. Nah terus ya kita tanyain kenapa ini, karena yang biasanya kasusnya lebih tinggi itu biasanya asalnya dari keluarga yang, mohon maaf ya, keluarga yang broken home biasanya, yang paling sering kasusnya. Terus yang kedua tentu kayak kurangnya kasih sayang dari orang tua, terus mungkin stres akan kehidupannya, mungkin dia lemah di pelajaran atau yang lain, jadi kayak merasa kayak stres, aduh gimana, jadi dia nyari pilnya. Penyelesaiannya ya saya narkoba, saya ngerokok, minum, ngepil, jadi kayak gitu, banyaknya sih kayak gitu.
Aku anak muda yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Namun, diriku terjebak dengan segala aktivitas yang membuat diriku semakin tertekan. Lingkungan membawaku terperangkap dalam lingkaran narkoba. Dan pada akhirnya, masa mudaku harus terbayar dengan keputusan yang membuatku harus terjerumus. Dan membuat masa depanku berakhir dengan tinta hitam. Jadi dari sekian banyak yang Tulen temuin, konsultasi gitu ya ceritanya. Iya. Nah, dari mereka gimana itu? Butuh waktu berapa lama sih untuk menyadarkan mereka untuk ayo berhenti gitu? Kalau waktu pasti nggak mungkin semingguan sih, bisa sebulanan bahkan lebih, karena ya istilahnya mereka udah nyaman sama misalnya narkoba, mereka udah nyaman sama yang namanya merokok. Jadi kayak pas kita bilang, jangan dong berhenti, itu bahaya. Mereka kayak, nggak ada nih dampaknya, nggak ada. Jadi kayak kita ngedekatinnya pelan, kayak kenapa pakai, cobalah berhenti dikit, sambil kita kasih lihat contoh yang betul-betul faktanya bahwa apa yang dia gunakan itu merusak. Jadi kayak ya biar memang nggak langsung blok, oh iya berhenti. Memang masih pakai nanti lama-lama sadar, makin dikit makin menjauh, dan akhirnya mereka baru ngomong kayak gimana nih biar betul-betul keluar dari narkoba, keluar dari jalan yang buruk kayak gini itu kayak mana. Jadi di situ baru kita mulai gerak, karena kalau nggak dari dirinya mereka sendiri, kita mau usaha semaksimal mungkin pun kemungkinan besar mereka balik itu lebih dari 80% kalau mereka nggak dari hatinya sendiri gitu. Pendekatan seperti apa yang dilakukan? Pendekatannya tentu kita ikuti alurnya mereka. Kayak misalnya mereka mau cerita, mereka aku pengen curhat cuman aku nggak berani, orang tua aku kayak gini. Terus ya udah curhat ke kita aja, kenapa ya, ada yang sampai nangis, ada yang sampai kayak udah lo gini udah hancur masa depan, bilang kayak gitu. Ya kita nggak boleh kayak langsung iya hancur, enggak, kayak nyemangatin. Jadi pendekatan yang seperti itu yang secara perlahan yang kita lakuin kayak gitu. Mohon maaf, ini masih posisi mereka tuh masih sekolah gitu ya, yang rata-rata yang ditemuin? Iya, masih sekolah. Laki, ada perempuan juga nggak? Perempuan ada. Ada juga ya? Ada kan. Sebenarnya tadi yang nggak mengenal usia, kasta, gender pun nggak dikenal. Pokoknya kalau udah make ya udah. Agak sedikit ini ya, ternyata di kota Bontang aja yang kita tahu tidak begitu besar, tapi ternyata kota kecil. Dan anak-anak sekolah juga banyak ternyata ya. Banyak sih kan. Itu oke, baik. Nah, melihat hal seperti ini nih, yang harusnya di usia sekolah itu lagi ya semangat belajar lah ya untuk meraih cita-cita, tapi justru sangkut sama kasus narkoba. Gimana nih, selain tadi kata Tulen kan miris sekali, apalagi Tulen sendiri yang terjun langsung nih, tahu mereka seperti apa. Nah, kebanyakan dari mereka endingnya tuh gimana ya, dari yang kalian tangani? Apakah ya udahlah saya tetap seperti ini atau bagaimana? Ada yang tetap kekeh make, ada juga yang betul-betul niat mau berubah. Kalau misalnya tetap kekeh ya sampai sekarang masih kita terusin kayak ayolah berhenti, masih kita bujuk, masih kita dekati. Masih terus ya usaha masih usaha betul-betul kayak sebisa mungkin sampai betul-betul kita capek, betul-betul kita udah nggak bisa nyerah, harus yang
berkepentingan atau yang berwenang gerak, baru kita lepas. Kalau misalnya kita masih bisa bujuk, masih bisa kita rubah, ya ayo. Tapi Kenapa memang enggak, nggak pernah sampai kepikiran untuk melaporkan ini ke pihak yang berwenang ya. Kalau dari ini sendiri masih upaya persuasif gitu ya. Masih saya persuasif sih, kecuali dia sedang edar. Ada pernah pengedar? Kalau ngedar belum sih. Belum. Kalau belum nanganin langsung, tapi kalau misalnya yang dengar dia curhat, dia tahu mengedarnya, ya saya masih belum berani karena takutnya juga kan saya masih sekolah ini, takutnya juga saya yang kena juga. Gitu. Tapi itu kan kalau bisa dibilang itu bukan barang yang murah gitu loh. Iya. Dari cerita-cerita mereka ini uang dari mana? Dari orang tua kah atau memang ya nggak bingung juga nih bisa sampai make gitu loh. Kebanyakan kasus mereka nyuri sih. Nyuri? Iya. Nyuri misalnya kayak sepeda dicuri, dijual, underdealnya dipisah-pisah, dilepas, baru dijual. Untuk beli narkoba? Iya. Okay. Hal yang paling kecil kayak gitu, misalnya beli pil atau enggak tahu koteng, ya biasanya beli kayak bahan-bahannya kayak gitu buat dipakai. Biasanya kayak gitu. Karena ya mereka juga belum punya penghasilan sendiri kayak gitu. Mau kerja pun juga bakal susah karena mereka ketergantungan sudah, jadi ya mereka nyuri biasanya. Oke. Sampai nyuri ya untuk. Iya. Tapi memang agak nggak sulit juga sih untuk dapetin kayak yang koteng semacam itu kan agak juga mudah ya. Nah kalau dan sekarang itu juga nggak ada dasar hukum untuk menghakimi misalnya orang yang ngoteng nih, misalnya paling cuma pembinaan malam, besok pagi udah boleh pulang. Nah tanggapan Tulen sendiri gimana? Perlu nggak sih ada payung hukum yang mengatur bahwa yang ngoteng itu kan juga merusak gitu loh? Gimana? Kalau payung hukum dari Tulen sih pasti sangat perlu, karena apa yang mereka gunakan itu sifatnya korosi, merusak. Jadi ya sadar nggak sadar, cepat atau lambat, itu lama-lama menggerogoti tubuh dan juga menyebabkan tubuhnya rusak, sehingga nanti di usia tua yang harusnya di usia 25 ke atas harusnya mereka kerja, harusnya mereka kayak masih sehat-sehatnya buat kerja terus, mereka udah loyo, mereka udah sakit-sakitan. Jadi ya kayak gitu, harus ada payung hukum biar mereka masa depannya lebih terjamin dan juga lebih terarah. Jadi kayak gitu, walaupun dengan cara ya dipidana, kan sekarang ada penjara anak juga kan, yang tentu di pembinaan juga, tapi ya nggak secara pembinaan yang semalam doang pulang gitu. Ya, jangan sih, kalau dari saya jangan, karena nanti akan diulang lagi. iya pasti akan diulang lagi, nggak ada efek jerahnya kalau mungkin dari saya. Oke. Nah Tulen sebagai duta genre dan juga relawan ya tadi ya, Iya. Penggiat narkoba menurut saya, ada nggak sih pernah diajarin, memang sudah diajarin atau memang sudah diberikan arahan atau pembinaan gimana ciri-ciri ngelihat orang yang make gitu loh? Sebenarnya udah dikasih tahu sih dari pelatihan penggiat maupun dari genre juga. Kayak misalnya contoh ya, matanya lebih merah, lebih lesu, terus ya kayak kurang bersemangat, terus lebih yang paling kelihatan sih lebih menjauh dari sosial sih, kayak gitu. Biasanya menjauh, jadi istilahnya introvert lah, tapi ya introvertnya kan beda gitu, kayak matanya merah, kayak ya istilahnya adalah yang kelihatan dari fisiknya yang kayak tadi gitu. Oke, emang udah diajarin ya, Iya, jadi lebih mudah untuk mendeteksi orang yang memang terindikasi gitu. Apa itu yang Tulen lakukan sebagai penggiat narkoba? Apa hanya di lingkungan sekolah aja, sekolah-sekolah di Montang, atau juga di lingkungan masyarakat sekitar juga sudah terjun juga sampai ke situ? Kalau di lingkungan masyarakat, alhamdulillah udah terjun sih, bareng sama BNNK Kota Montang juga di situ barengnya pas terjun ke masyarakat. Tapi masih dalam sosialisasi seperti itu, mengajak kayak memberikan pengetahuan bahwa rehabilitasi itu seperti apa dan sistematisnya seperti apa, masih kayak gitu sih. Kalau untuk penyuluhan kayak masih persuasif kayak gitu, menyelesaikannya belum. Efektif nggak menurut Tulen dengan penyuluhan seperti itu? Efektif atau enggaknya tergantung bagaimana lagi kita memberikan penyuluhan. Karena sekarang kan masa-masa udah beda. Mungkin masa-masa yang dulu kayak kita berikan tulisan plek, suruh mereka kita ngomong, udah kita ngomong intinya, mereka juga paham intinya. Kan sekarang kayak udah beda masanya, udah masa media sosial, udah masanya kayak orang-orang tuh lebih butuh yang lebih kreatif. Jadi bisa kita selipkan seperti games, seperti melihat video, karena sebisa mungkin kita manfaatkan otak kiri sama otak kanannya, kayak gitu. Jadi dari tadi kita ngomongin tentang pengalaman gitu ya.
Tapi saya belum tanya sebetulnya apa motivasi dari Tulen mau ikut duta genre sampai akhirnya alhamdulillah diberikan amanah nih sampai Kalimantan Timur ya. Terus juga jadi penggiat narkoba. Motivasinya apa sih? Motivasi dari dulu sih pengen, karena dulu saya pernah masuk, tapi saya tidak pernah pakai ya. Saya pernah masuk kayak ngerasain di situ, di posisi itu. Jadi saya udah paham gitu, nah apa aja yang membuat mereka sampai kayak gitu, apa aja yang buat mereka kayak sampai melakukan hal seperti itu. Jadi ya dalam hati saya kayak gimana nih caranya saya bisa merubah mereka, tapi dengan konsep yang lebih baik dan lebih diakui gitu. Nah kan kalau saya kayak ngasih tahu biasanya kayak tanpa saya ada embel-embel apapun kan kayak apaan sih lu, kayak kamu siapa kamu lo kayak orang-orang sini juga ya. Saya ikuti duta, saya tekuni dulu di PIK bagaimana itu PIK dan apa itu genre. Semakin lama semakin paham, saya tekuni, saya berani ikut duta, dan alhamdulillah pas jadi duta kayak pemberian penyuluhan dan sosialisasi kan lebih kayak wah duta nih, jadi lebih mudah didengarkan, lebih mudah diperhatikan lah istilahnya. Jadi mereka kayak tertarik duluan gitu nah dengan adanya embel-embel saya sebagai duta seperti itu. Dan lebih dipercaya pastinya iya, kan. pasti lebih dipercaya. Orang tua gimana, mendukung nggak dengan kegiatan Tulen saat ini, apalagi kan butuh banyak waktu loh ya, energi juga menghadapi orang-orang seperti yang pemakai itu kan nggak mudah untuk merubah kebiasaan mereka. Orang tua awalnya sempet nanya sih, kok jarang di rumah, terus kenapa, kan saya belajar juga agak terganggu kan kata Pak Bos untuk duta, kayak kenapa kayak gini ya, saya jelasin pelan-pelan. Emang masih awal-awal kayak udah kenapa masih ikut genre, stop aja dulu, fokus sekolah, dibilang kayak gitu. Tapi makin lama makin saya berikan kayak ini loh hasil saya jadi duta, hasil saya sering ikut kegiatan, saya jadi sering ikut di bagian-bagian institusi yang lain, kayak tempat-tempat lain kayak gitu. Jadi kayak orang tua makin lama makin oh ya udah percaya, berarti apa yang saya lakukan positif dan juga bisa membawa perubahan, ya udah jalanin aja, yang penting ikhlas katanya kayak gitu. Oke. Nah sebagai penggiat narkoba sendiri tugas intinya apa sih sebetulnya? Beda nggak dengan duta genre atau sama aja? Sebenarnya sama sih, sama-sama melakukan penyuluhan dan sosialisasi, cuman bedanya ya di genre kami juga membahas tentang merencanakan kehidupan berkeluarga, merencanakan kehidupan remaja seperti apa, dan kalau di penggiat ya udah pasti kita lebih fokus di narkoba seperti itu. Tapi ada keterkaitan kan dengan merencanakan apa tadi yang di awal itu? Merencanakan kehidupan berkeluarga dengan narkoba sendiri tuh ada kaitannya nggak satu sama lain tuh? Itu ada sih, ya simpelnya kayak kalau kamu pakai narkoba ya udah masa depanmu mau gimana, mau hancur atau enggak. Kalau mau hancur ayo berubah, kalau enggak ya udah silakan terima resikonya, seperti itu kayak gitu. Penggiat narkoba di Bontang banyak nggak atau? Penggiat narkoba di Kota Bontang kurang tahu sih, tapi yang pas bareng-bareng sama saya pas diangkat kebanyakan sih teman-teman genre. Oke, anak-anak sekolah semua ya? Ada yang anak sekolah, ada yang kuliahan juga kayak gitu. Apa nih dalam waktu dekat rencana Tulen, apa yang akan Tulen lakukan sebagai penggiat narkoba dan juga duta genre untuk mengajak teman-teman anak-anak muda di Bontang nih? Tentu buat kegiatan bareng sih sama antara genre sama BNK, biar ada terjalin juga kerjasama, biar misalnya kita butuh info lebih dalam tentang narkoba, kita bisa menggunakan materi dari BNK. Jadi di dalam satu kegiatan itu bagaimana kita bisa mengajak remaja itu mengenai kehidupan berkeluarga dan juga mengenal lebih tahu apa isi itu narkoba dan apa aja bahayanya, dampaknya dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya satu kegiatan yang paling deket sih Tulen mau bikin kemah sih. Kemah? Iya. Konsepnya ini berhubungan dengan penyuluhan narkoba lagi kayak gitu? Iya, tetap kayak saya dalam satu hari misalnya materinya tentang narkoba, jadi diselipkan ada gamesnya, ada pemberian materi dan juga praktek juga gitu. Bagaimana cara menangani seperti apa. Ya mudah-mudahan inilah ya bisa terrealisasi lah ya. Bisa juga tuh ikut kemah ya. Semoga terrealisasi. Oke. Nah ini kita tahu nih 60% penghuni lapas di Bontang itu rata-rata kasus narkoba. Nah, walaupun memang ada juga dari luar Bontang, tapi tetap aja narkoba itu ternyata masih tinggi lah, kasus paling tinggi lah. Nah, sebagai Tulen sendiri
melihat hal ini gimana nih? Apa menurut Tulen upaya pemerintah apakah sudah cukup atau ada saran mungkin yang harus dilakukan? Tulen kayak masih mikir yang ada perselisihan tentang hukuman yang paling tinggi kepada pengedar narkoba kan ada dua tuh, hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kalau Tulen lebih pro ke hukuman mati. Mohon maaf ya, Tulen lebih pro-nya ke hukuman mati karena gini, kita banyak lihat kasus bahwa pengedar narkoba yang di penjara pun masih bisa mengendalikan peredaran narkobanya, padahal sudah di dalam lapas gitu. Nah berarti otomatis belum terlalu ampuh dong, walaupun sebagian ada yang ampuh tapi cuma sebagian kecil. Sebagian besar yang masih bisa mengendalikan. Masih banyak berita-berita kita lihat masih banyak pengedar yang bisa mengendalikan narkoba di dalam lapas. Jadi ya walaupun melanggar hak asasi manusia, tapi kalau ngomong hak asasi manusia pun kita mikir juga kalau misalnya narkoba diedarkan, berapa banyak orang yang masa depannya rusak, hancur, yang hidupnya bakal hancur gara-gara narkoba yang diedarkan. Jadi lebih baik istilahnya membunuh satu itu pun akar-akarnya, jadi nggak bakal ada tumbuh-tumbuh lagi, dan juga bisa memberikan efek jerah kepada pengedar-pengedar lain. Jadi lebih istilahnya biar bisa tobat lah, efektifnya kayak gitu. Kalau dari Tulen ya, opsinya dari Tulen kalau kayak gitu. Oke. Nah kalau untuk lingkup pemerintah Kota Bontang sendiri gimana menurut Tulen dalam menghadapi atau mencegah penyebaran narkoba sendiri di Bontang? Bukan cuma pemerintah ya, tapi juga instansi vertikal yang juga terlibat di dalamnya. Tentu ya kita harus saling bahu-membahu, entah mau orang pemerintahan seperti RT, tapi ketua adat, tokoh-tokoh agama juga harus bisa ikut merangkul gitu. Nah jadi gak hanya tugas-tugas sebagai kayak yang ada lisensi sebagai penyuluh atau sosialisasi kayak dari genre, dari BNNK, tapi semua orang juga bisa gitu. Nah untuk bagaimana caranya kita mencegah nih, bareng-bareng mencegah yang namanya pengedaran narkoba. Jadi harus pemerintah ya, saya sarannya Tulen ya, bagaimana bisa mengajak seluruh masyarakat biar bisa sadar dan juga bisa bersama-sama satu tujuan untuk bisa mencegah yang namanya narkoba, pengedaran narkoba, seperti itu. Oke, ya bagus sarannya, mudah-mudahan bisa didengerin ya. Jadi bukan cuma dari bukan tugas dari pemerintah yang kayak wali kota aja atau Kesbang, BNNK, tapi dari unsur yang terbawah pun juga ya, termasuk masyarakat dong. Harus dong, pasti masyarakat. Oke, tadi aku sedikit tertarik dengan banyak anak-anak sekolah yang ternyata pemakai, entah itu sabu, entah itu koteng yang udah didapat, ngelem juga ya ada ya? Ngelem pasti ada. Ngelem juga ada. Gimana sih peranan orang tua menurut Tulen? Peranan orang tua sangat penting sih, karena yang kita tahu keluarga merupakan tempat pertama seorang anak mengenal kasih sayang. Keluarga juga tempat pertama seorang anak menimba ilmu, dan keluarga juga merupakan tempat pertama untuk pertahanan yang paling tinggi, perlindungan yang paling tinggi dari seorang anak. Jadi kalau tiga-tiganya itu salah satunya aja nggak ada, pasti anak merasa kayak, wah ini keluarga nggak nyaman nih, wah ini orang tua kayaknya orang tua aku nggak paham sama aku nih. Jadi otomatis mereka bakal pergi keluar nyari rasa nyamannya sendiri gitu. Nah, it's okay kalau mereka kayak ikut organisasi, jadi hal-halnya positif kan. Yang berbahayanya yaitu kalau mereka terjun ke dalam dunia-dunia yang buruk kayak gitu, kayak misalnya ngerokok, ngelem, ngoteng, dan lain-lain. Jadi apalagi bahayanya kalau mereka udah merasa nyaman. Nah, di sini peran orang tua harus bisa mengamati tadi, harus bisa melihat cara-cara tanda-tanda fisiknya yang kayak Tulen tadi bilang, kayak misalnya kayak sering matanya lelah, kayak mata merah. Siapa tahu dia ini lelah karena begadang atau begadang kan. Makanya orang tua harus sering menjaga komunikasi lah istilahnya, kayak kalau misalnya karena begadang ya alhamdulillah. Kalau misalnya dia udah kayak tanda-tandanya kayak gini, jadi tanda-tanda nih ya bolehlah didekati, ditanya, karena masih banyak kok yang Tulen lihat kayak hubungan antara orang tua dengan anak itu untuk berkomunikasi, membicarakan hal-hal yang lebih menjaga privasi itu kayak masih tabu. Misalnya kayak perjalanan mereka di sekolah, pasti anak-anak pasti masih tahunya kayak yang baik-baik aja gitu, dan nggak pernah yang buruk-buruknya. Kalau misalnya masih tabu kayak gitu, kalau misalnya udah nggak tabu, udah kayak ya kayak sama teman sebaya lah istilahnya, pasti mereka udah juga kayak ngomong kayak, aku pengen di ngertiin kayak gini, aku juga pengen jadi ke teman-teman yang lain, bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Jadi kan komunikasinya tetap terjaga, beda sama yang lebih tabu, yang kayak
aku nilaiku tinggi nih, udah gitu aja stuck. Orang tua nggak tahu kan pasti masa kayak susah-susahnya dia di sekolah atau susah-susahnya di hidupnya gimana. Jadi ya peran orang tua yang penting komunikasi sih kalau dari kita, karena komunikasi itu penting sih. Oke, baik. Ada pesan juga nggak untuk kaula muda nih terkait narkoba? Pesan sih, tahu boleh, nyoba jangan. Itu udah pasti sih. Kalau kalian penasaran tentang narkoba, kenali apa contoh-contohnya, golongan-golongannya, tapi kenali juga dampak-dampaknya, sehingga pas kalian kayak diajak atau terlintas pengen pakai, kalian sudah tahu dampaknya kayak wah buruk nih, ini bisa merusak tubuh. Jadi kalian sekedar tahu tapi tidak nyoba kayak gitu. Kalau dari kalian pesannya kayak gitu. Bisa merusak dompet juga loh. Oh iya sangat. Wah, hari ini aku bagi rapot. Tapi aku disuruh bayar SPP dulu. Sabar, Ta. Orderan masih kosong. Kehidupan ekonomi yang kian hari semakin tidak tentu arahnya membuat diriku bekerja lebih keras untuk menghidupi keluarga, memberikan kehidupan layak dan menjamin kehidupan masa depan. Namun, semua harus berakhir dalam ruang dingin jeruji besi dan membuatku menyesali diriku seumur hidup. Ayo, jadikan masa depan cerah, keluarga hebat dan sehat, jauhi narkoba. Ya oke deh, ini menarik sekali, tadi udah banyak banget sharing pengalaman, ilmu juga. Ya mudah-mudahan aja bisa didengerin nih teman-teman kaula muda. Terus teman-teman yang masih terjerumus ini, Mas, terperangkap, bisa segera keluar lah ya dari lubang yang salah ini. Kalau misalnya butuh bantuan juga bisa hubungi saya dan juga teman-teman dari Getre dan juga penggiat yang lain. Iya betul, gampang nih, bisa langsung berhubungan dengan Duta Genre Kalimantan Timur, Tulen. Nah Tulen, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih, sukses terus ya untuk sebagai Duta Genre membawa nama baik Kota Bontang. Dan juga penggiat narkoba. Harus sehat-sehat terus biar bisa menebarkan energi positif ke teman-teman kaula muda di luar sana. Oke, baik, terima kasih kaula muda yang sudah bergabung dalam Kita Podcast. Sampai jumpa di Kita Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaula muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kota Bontang yang saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan, marilah kita terus bekerja dengan semangat yang tinggi, produktif dan efisien, dan menjadi generasi jago, yaitu juara, aktif, global, dan optimis
tentu tanpa narkoba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.